Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Gede Artika Sari Dewi dengan ujung NIM 029. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan tentang mobil JKN dan juga SIMRS. Nah, sebelumnya apa itu SIMRS? Nah, SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini adalah sebuah aplikasi yang dipakai di rumah sakit untuk mengelola seluruh kegiatan pelayanan kesehatan, mulai dari administrasi hingga keuangan secara terkomputerisasi. Nah, jadi semua alur pasien mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, obat, rawat inap, klaim BPJS, itu tercatat semua di dalam sistem tersebut. Nah, adapun tujuan SIMRS ini adalah meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, memastikan data pasien tercatat rapi dan juga tidak tercecer. Nah, yang ketiga itu mendukung transparansi administrasi dan juga klaim BPJS. Nah, yang terakhir ada memberikan data real time untuk manajemen rumah sakit. Nah, manfaatnya ada pula pasien lebih cepat dilayani. Nah, yang kedua, dokter dan perawat lebih mudah mengakses rekam medis pasien. Nah, perawat dan dokter itu bisa mengakses rekam medis pasien itu dengan hanya mengeklik nama pasien, itu akan muncul rekam medis pasien. Itu bisa lebih memudahkan perawat dan juga dokternya. Nah, sehingga pasien tersebut cepat dilayani. Nah, yang ketiga adalah resep itu langsung terkirim ke apotek. Yang terakhir adalah pihak keuangan dan BPJS lebih mudah mengklaim atau memverifikasi. Nah, selanjutnya ada pun penjelasan dari aplikasi Mobile JKN. Nah, aplikasi Mobile JKN ini adalah aplikasi resmi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan. Nah, untuk mempermudahkan peserta JKN KIS untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang ke kantor BPJS. Nah, cukup dengan hanya menggunakan smartphone atau handphone. Nah, aplikasi ini berbasis handphone sehingga peserta bisa mengurus administrasi atau mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor tersebut, hingga mengakses layanan kesehatan secara online. Nah, aplikasi Mobile JKN ini adapun tujuannya yaitu adalah mempermudah peserta dalam mengurus layanan BPJS tanpa harus mengantri di kantor tersebut. Nah, yang kedua adalah transparansi informasi terkait kepesertaan, tagihan, dan juga manfaat layanan. Nah, yang ketiga itu adalah efisiensi waktu dan juga biaya. Ini karena cukup melalui HP. Jadi, ada pasien dari desa terpencil ingin berobat ke rumah sakit. Nah, ia tidak perlu menghabiskan biaya transport untuk datang ke kota tersebut. Ini bisa hanya dengan menggunakan handphone, yaitu dengan telemedicine. Kita bisa menghubungi dokter atau tenaga medis lainnya menggunakan aplikasi, seperti contohnya Halodoc atau apa. Itu benar-benar mengefisiensi sekali. Nah, yang keempat adalah mendukung transformasi dan juga BPJS Kesehatan. Nah, selanjutnya dashboard BPJS itu menampilkan peserta dengan nama, nomor BPJS, kelas rawat. Nah, setelah itu merupakan penjelasan dari mobil JKN. Kita juga bisa mengantri di mobil JKN tersebut. Kita dengan mudah, kita tidak perlu datang, kita hanya bisa menggunakan handphone. Kita tahu nih antrian ini nomor berapa gitu, jadi kita datang itu kita bisa mengefisiensi waktu. Nah, selanjutnya SMS. Nah, seperti yang dijelasin oleh bapak kemarin, itu ada yang namanya rekam medis. Nah, ketika kita mengklik SIMRS rumah sakit tersebut, di bagian rekam medis itu bakal muncul nama-namanya di atas. Nama-namanya itu muncul. Nah, setelah itu ada fitur rekam medis, triase IGD, asesmen keperawatan, asesmen medis, CPPT. Nah, itu semuanya ada. Jadi kita tinggal mengeklik itu nama siapa, di atasnya pencet, nanti keluar muncul
rekam medis, kita tinggal mencet. Nah, berikut penjelasan yang saya berikan. Nah, jadi misalnya kita memencet pasien atas nama Nyonya Mariam. Nah, Nyonya Mariam ini adalah peserta BPJS. Nomor SEP-nya sudah terverifikasi oleh JKN. Statusnya dalam antrian dokter. Yang menanganinya adalah Dr. Muhammad Rashid Rida, SPPD, yaitu penyakit spesialis dalam. Nah, habis itu nanti ada menu-menu lainnya di bawahnya, di bawah nama tersebut, yaitu ada yang pertama adalah rekam medis. Di rekam medis ini kita bisa mengetahui data pasien. Nah, semua data-data pasien itu tersimpan di dalam rekam medis tersebut, mulai dari pendaftaran hingga pasien tersebut pulang atau meninggal dunia. Selanjutnya adalah triase IGD. Nah, ini digunakan di instalasi gawat darurat untuk menentukan tingkat kegawatan pasien. Nah, apakah harus ditangani secara segera atau menunggu atau juga rujukan. Nah, selanjutnya adalah asesmen keperawatan. Asesmen keperawatan ini merupakan bagian dari pengkajian yang dilakukan oleh perawat. Contohnya seperti TTV. Nah, TTV pasien itu merupakan bagian dari pengkajian. Nah, habis itu adalah tindakan. Catatan tindakan ini merupakan misalnya pemasangan infus, injeksi, atau tindakan yang sudah dilakukan gitu. Habis itu ada yang keenam adalah catatan pemeriksaan pasien terintegrasi, itu CPPT. Ini merupakan berisi catatan perkembangan pasien yang terintegrasi antara dokter, perawat, tenaga medis, dan lainnya. Selanjutnya yang ketujuh adalah resep digital. Dokter menuliskan resep secara elektronik langsung terkirim ke instalasi farmasi. Nah, selanjutnya adalah file pasien atau foto pasien. Ini adalah file atau dokumen yang untuk mendukung kesehatan pasien. Itu berisi hasil pemeriksaan atau ronsen. Nah, ada juga diagram anatomi. Diagram anatomi ini adalah untuk mencatat kondisi pasien pada bagian tubuh. Contohnya, misalnya nyeri terletak di lengan atas. Nah, itu nanti ada pokoknya untuk menyertakan luka dan juga nyeri. Setelah itu adalah iCare JKN. Ini adalah menu untuk kita melihat histori pelayanan pasien di JKN di fasilitas kesehatan lainnya. Nah, pada itu pasien Nyonya Mariam dengan masuk rumah sakit pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan diagnosa hipertensi sudah dilakukan pemeriksaan vital. Jadi kita bisa melihat pasien itu di SCMRS tersebut dengan mudah. Jadi saya memberikan kesimpulan bahwa SCMRS ini adalah sistem digital rumah sakit untuk mengelola pelayanan pasien, rekam medis, obat, keuangan, dan juga klaim BPJS. Nah, sedangkan mobil JKN ini adalah aplikasi peserta BPJS Kesehatan untuk daftar, cek iuran, kartu digital, antrian, sampai dengan telemedicine yang tadi saya jelaskan. Nah, integrasi keduanya ini adalah pasien mendaftar lewat mobil JKN, terus data tersebut masuk ke dalam SCMRS rumah sakit tersebut. Nah, habis itu ada nomor SEP BPJS. Nah, kalau sudah ada nomor SEP BPJS ini, artinya sudah diverifikasi oleh SCMRS di rumah sakit tersebut. Nah, nanti akan keluar rekam medis pasien, asesmen, resep, hingga juga klaim itu tercatat terapi di SCMRS rumah sakit tersebut.